Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini merupakan kisah perjalanan Paulus, di mana ketika ia berada di kota Athena, hatinya menjadi sedih ketika ia melihat banyak barang-barang pujaan atau patung-patung berhala terdapat di kota tersebut. Saat itu juga ia pergi ke rumah ibadat untuk berbicara dengan orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Lalu ia berdialog dengan ahli pikir dari golongan Epikurus dan Stoa. Ketika ia berdiri di atas Areopagus atau di atas tempat pengadilan, ia mengungkapkan apa yang dia lihat dan apa yang terjadi di Athena, secara khusus pada mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu, kata Paulus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah yang tidak mereka kenal adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang tidak tinggal di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, yang tidak dilayani oleh tangan manusia. Maka sekarang perintah Allah kepada orang-orang yang bukan Yahudi melalui berita ini supaya meninggalkan zaman kebodohan dan harus bertobat, yakni bahwa mereka harus mengubah pikiran dan perilaku mereka, malu akan kebodohan mereka yang tidak mengenal Allah, bertindak lebih bijaksana, meninggalkan penyembahan berhala, terlebih mendekatkan diri untuk menyembah Allah dengan sepenuh hati. Ini adalah perintah Allah dan bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada kita semua, kepada setiap orang yang percaya. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya untuk kebaikan kita, yaitu melalui pertobatan dan penebusan dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, sudahkah kita benar-benar bertobat dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Sekarang kita telah mengenal Allah, yaitu melalui Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang telah mati untuk menebus dosa manusia dan bangkit dari kematian, yang kelak akan menghakimi setiap orang yang hidup dan yang mati. Maka dari itu hendaklah kita terdorong untuk bertobat dari dosa-dosa kita dan datang kepada Allah yang menyelamatkan kita. Roh Kudus-Nya telah diberikan tinggal di dalam kita untuk menolong kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar dan penuh akan Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita menuruti Roh Kudus yang telah diam di dalam kita. Marilah kita bertobat dari perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita berdosa. Dan sebaliknya, mari kita dengan sepenuh hati melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kita dengan Dia yang akan menyelamatkan kita. Allah mengharapkan kita semua untuk bertobat. Selagi masih ada waktu untuk bertobat, maka bertobatlah sebelum semuanya terlambat. Hal itulah yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa dan dengan pimpinan Roh Kudus. Maka kita akan benar-benar menikmati berkat keselamatan yang dianugerahkan Allah dalam
Yesus Kristus Tuhan kita. Hidup dalam pertobatan adalah langkah yang sangat tepat, seperti seorang berbalik dari jalur yang salah menuju jalur yang seharusnya dijalani. Maka melalui Yesus Kristus manusia bertobat, dan melalui Kristus Yesus kita dimampukan untuk melakukan kehendak Allah, bukan karena paksaan, tetapi dari ketulusan hati untuk mengikuti. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah bertobat dengan sepenuh hati. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita berdosa, agar kelak di hari penghakiman kita diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami ucapkan padamu Tuhan, di mana pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman. Ya Bapa, kami memohon kuatkan kami untuk melakukan apa yang seturut dengan yang Engkau kehendaki. Ya Allah Bapa kami, sebentar ya Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas kami. Kiranya Engkau membimbing kami untuk setiap langkah kehidupan kami, untuk setiap apa yang akan kami lakukan, agar apa yang kami lakukan seturut dengan yang Engkau kehendaki. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Kiranya Engkau menghapus dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.